Raih Surga mempersembahkan kajian ilmiah. An Muawiyah ibn Qurrata qala, dari Muawiyah bin Qurrah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kuntu ma'a Ma'qil al-Muzani, satu ketika aku bersama Ma'qil al-Muzani, fa'amata adhan 'anit tariqi, maka Ma'qil al-Muzani menghilangkan gangguan dari jalan, yaitu sesuatu yang menghalangi aktivitas lalu lalang manusia, sesuatu yang dapat menyakiti atau menimbulkan kemudaratan. Maka Ma'qil al-Muzani ketika beliau berjalan, beliau menghilangkan gangguan tersebut dari jalan. Fara'aitu syai'an fabadartuhu, lalu aku melihat sesuatu, yakni sesuatu yang juga mengganggu di jalan. Fabadartuhu, maka aku pun bersegera mendahului Ma'qil al-Muzani untuk menyingkirkan gangguan tersebut. Faqala, maka bertanya Ma'qil al-Muzani kepada Muawiyah bin Qurrah, ma hamalaka ala ma sana'ta ya ibna akhi, apa yang membuatmu melakukan apa yang kau lakukan itu, wahai anak saudaraku? Yani mengapa juga engkau melakukan perbuatan ini, menyingkirkan duri, menyingkirkan gangguan dari jalanan? Qala ra'aituka tasna'u syai'an fasana'tuhu, kata Muawiyah, aku melihat engkau melakukan sesuatu, maka aku pun ingin melakukannya. Engkau melakukan satu kebaikan, maka aku pun ingin melakukan kebaikan itu. Qala ahsanta ya ibna akhi, maka Ma'qil al-Muzani mengatakan, engkau telah berbuat baik wahai anak saudaraku. Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amata adhan an tariqil muslimin, barang siapa yang menghilangkan gangguan dari jalannya kaum muslimin, kutiba lahu hasanatun, maka dicatat untuknya satu kebaikan. Wa man tuqabbila lahu hasanatun dakhala al-jannata, dan barang siapa yang diterima satu kebaikan baginya, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam riwayat yang lain, wa imatatul adza 'anit tariqi shadaqah, menyingkirkan gangguan dari jalan itu merupakan bentuk sedekah. Maka riwayat ini menjelaskan kepada kita semangat para ulama ussalaf dalam menghidupkan dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka ketahui dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berusaha untuk mengamalkannya. Ma'qil al-Muzani, beliau mengetahui satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan seseorang yang menghilangkan gangguan dari jalan. Barang siapa yang menghilangkan gangguan dari jalan, maka dicatat baginya satu kebaikan.
siapa yang diterima kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk ke dalam al-jannah. Beliau menghafal hadis tersebut, maka beliau pun mengamalkannya. Dan mengamalkan hadis itu akan menyebabkan seorang mengingat hadis tersebut, menghafal hadis itu. Oleh karenanya para ulama mengatakan, idza aradta an tahfazal hadis fa'mal bih. Apabila engkau hendak menghafal sebuah hadis, amalkan hadis itu. Engkau ingin menghafal satu hadis, amalkan hadis itu. Dengan mengamalkan hadis tersebut, maka akan teringat dalam fikiran kita. Mengapa aku melakukan amalan ini? Oh, saya teringat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah mengatakan demikian. Hadis ini misalnya diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka ketika seorang mengamalkan hadis tersebut akan memudahkan untuk mengingat-ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita melihat para ulama salaf, semangat mereka dalam mencontoh sebuah kebaikan. Muawiyah bin Qurrah ketika melihat Ma'qil al-Muzani melakukan kebaikan, ada gangguan disingkirkan, ada gangguan dari jalanan yang dikhawatirkan memudaratkan, singkirkan. Maka Muawiyah meniru perbuatan itu, meniru apa yang dilakukan oleh Ma'qil. Dan Ma'qil pun menerangkan bahwa mengapa beliau melakukan hal ini, karena mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab menyingkirkan dan menghilangkan gangguan dari jalan bahagian dari cabang-cabang keimanan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Bahwa iman itu 70 cabang lebih. Yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah, yang terendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan sifat malu itu bagian dari keimanan. Dan seorang muslim jangan meremehkan satu perbuatan kebaikan sekecil apapun itu. Meskipun disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa menyingkirkan gangguan dari jalan itu adalah cabang keimanan yang terendah, bukan berarti itu adalah sebuah kerendahan. Bukan berarti itu tidak memiliki nilai. Nilainya besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man tuqabbilat lahu hasanatun dakhala al-jannah." Seorang yang menghilangkan gangguan dari jalan, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Seorang yang diterima kebaikan yang dia lakukan, maka dia masuk ke dalam surga. Maka seorang muslim jangan meremehkan satupun kebaikan sekecil apapun itu. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau meremehkan satu perbuatan kebaikan meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri dengan penuh senyuman yang membuat saudaramu bahagia.